Halo bunda-bunda kader yang hebat, ketemu lagi dengan saya Dr. Agit. Kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang penting, yaitu tentang terapi, pengobatan, dan perawatan pada kanker payudara. Sering pasien bertanya ketika sudah didiagnosis positif kanker payudara, apa sih yang harus dilakukan selanjutnya dan apakah saya kuat untuk menjalani terapinya, begitu. Nah, kanker tersebut kita ibaratkan adalah tanaman liar di tengah kebun bunga yang luas. Jadi badan kita itu diibaratkan taman bunga yang luas, kemudian sel kanker itu diibaratkan ada tumbuhan liar atau gulma atau hama di tengah kebun yang luas tersebut. Tanaman liar yang bersifat hama tadi punya resiko, yaitu ketika dia berkembang, maka dia akan mengganggu organ-organ atau tanaman di sekitarnya. Dan dia bisa akan menyebar, menyebabkan kerusakan pada badan. Nah, apa yang harus dilakukan? Tentu yang harus dilakukan pertama adalah tanaman tersebut harus dicabut dan dibersihkan, supaya tidak mengganggu tanaman yang lain. Seperti halnya pada tubuh kita ketika kita didiagnosis kanker. Maka sel kanker tersebut harus dihilangkan, harus diangkat terlebih dahulu supaya tidak menyebar dan tidak mengganggu organ-organ di lainnya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara operasi. Jadi prinsip operasi adalah menghilangkan atau mengangkat sel-sel kanker payudara yang ada di tubuh kita supaya tidak menyebar dan tidak mengganggu organ-organ di sekitarnya. Begitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan operasi saja cukup? Nah, terkadang operasi tidak bisa mengangkat semua sel kanker yang ada di tubuh kita. Kadang ada sisa-sisa sel kanker yang tidak kelihatan oleh mata, yang tidak bisa diangkat oleh operasi. Ibaratnya ketika ada tanaman yang kita cabut, ada sisa-sisa akar yang tidak kelihatan, yang itu berpotensi untuk menjadi tanaman baru. Maka diperlukan terapi selanjutnya selain terapi menggunakan operasi. Terapi tambahan apa yang bisa diberikan? Ada dua hal. Yang pertama adalah dengan kemoterapi dan yang kedua adalah dengan radioterapi. Apa sih kemoterapi dan apa sih radioterapi? Nah, akan kita bahas. Kemoterapi adalah pengobatan sel kanker dengan menggunakan bisa berbagai macam, bisa menggunakan obat yang lewat infus, bisa menggunakan obat yang diminum, tapi tujuannya adalah untuk menghancurkan sel-sel kanker dan menghambat pertumbuhan sel-sel kanker. Memang tidak kita bisa pungkiri bahwa terapi kemoterapi kadang menimbulkan efek samping seperti mual, muntah, ataupun rambut rontok. Tetapi bunda-bunda kader jangan khawatir, tetap konsultasikan dengan dokter, dan kita sebagai tim onkologi medis, kita akan berupaya sebisa mungkin, sedapat mungkin untuk mengatasi efek-efek samping tersebut demi mencapai tujuan, yaitu sembuh. Itu ya. Ibaratnya apa? Ibaratnya kalau kita naik kereta api ke Jakarta, perjalanannya cukup panjang, cukup melelahkan, dan cukup membuat badan pegel-pegel dan capek ya. Tetapi kita mempunyai berbagai macam cara supaya di perjalanan tersebut tetap nyaman, tetap bisa kuat, supaya bisa mencapai target dan tujuan. Ketika kita melakukan kemoterapi, tetap harus kontrol baik sebelum maupun sesudah melakukan kemoterapi dan dikomunikasikan ke tim onkologi yang merawat. Supaya apa? Supaya efek samping tersebut bisa diminimalkan. Nah, kenyataannya banyak sekali pasien-pasien kita yang setelah melakukan kemoterapi dan mereka survive, mereka berhasil. Gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk melangkah, jangan ragu-ragu untuk menjalani pengobatan. Jangan mundur sebelum kita mengetahui informasi yang sebenar-benarnya tentang kemoterapi. Jangan mendengarkan informasi kemoterapi hanya berdasarkan dari medsos atau berdasarkan dari tetangga. Datang ke tim onkologi yang ada di rumah sakit, datang ke dokter spesialis onkologi yang merawat bunda-bunda kader dan pasien-pasien kita, dan bertanya tentang efek samping.
insya Allah kita akan bisa melakukan yang terbaik supaya pasien-pasien kita survive dan bertahan untuk menjalani kemoterapi tersebut. Terapi selanjutnya adalah dengan radioterapi. Radioterapi seperti apa sih? Radioterapi adalah pengobatan dengan menggunakan terapi sinar radiasi untuk menghancurkan sel-sel kanker. Memang ada beberapa efek samping, tetapi jangan khawatir, sekali lagi komunikasikan dengan dokter supaya kita bisa mengatasi efek samping tersebut bersama dan ibu dan pasien-pasien kita bisa survive dan bertahan sampai selesai pengobatan. Pengobatan sinar tentu berbeda dengan kemoterapi, intensitasnya lebih sering, dilakukan sekitar 5 kali seminggu, tetapi jangan khawatir, insya Allah kita bisa melaluinya ya. Oke. Terapi selanjutnya adalah dengan terapi hormonal. Terapi hormonal seperti apa sih? Baik, ibaratnya ada bunga tadi, bunga liar tadi, dia membutuhkan air untuk hidup. Nah, sama juga sel kanker. Ada beberapa jenis sel kanker payudara yang dia membutuhkan hormon sebagai makanan dia atau pegangan dia untuk hidup. Maka dengan terapi hormonal, ibaratnya kita mematikan keran makanan tersebut supaya sel kanker tersebut berhenti berkembang dan tidak tumbuh lebih lanjut lagi. Itu yang disebut sebagai terapi hormonal. Baik, bunda-bunda kader yang hebat, jangan lupa selalu edukasi ke masyarakat, ke teman-teman kita yang membutuhkan, ke penderita-penderita pasien kanker yang masih ragu untuk menjalani pengobatan medis, supaya mengetahui gambaran seperti apa sih pengobatan tersebut dan bagaimana mengatasi efek samping sehingga kita bisa mencapai tujuan bersama. Ingat bahwa pengobatan kanker itu adalah seperti kita mendaki gunung. Sudah ada jalurnya tentu mendaki ke atas, tentu berat dan melelahkan. Makanya kita harus mengetahui tips dan triknya supaya kita bisa melalui itu bersama. Oke, semangat buat semua pasien-pasien kita dan semangat buat bunda-bunda kader.